Selamat beraktivitas teman-teman Sobat Hunter. Hari ini pembahasannya sedikit berbeda ya, yaitu membahas soal pompa elektrik portable. Karena kemarin ada yang bertanya, cari pompa sudah kosong, tapi ini ready kembali, baru. Totalnya itu ada 5 yang terbaru, tapi ini modelnya sedikit berbeda dengan yang sebelumnya sudah pernah saya review ya. Perbedaannya hanya di segi konstruksi saja. Kalau dari tekanan, listrik, dan sebagainya yang dikonsumsi semuanya sama, cuman beda rangkaian aja. Nanti akan saya jelaskan sedetail mungkin. Sebelum teman-teman belanja minimal tahu dulu supaya tidak miskomunikasi. Juga di sini ada beberapa poin yang harus saya sampaikan berkaitan dengan penggunaan, karena ada sedikit berbeda juga penggunaannya dengan versi yang lama. Nah, simak aja video sampai akhir, jangan di skip. Oke ya. Nah, coba langsung saja saya bahas dulu. Yang pertama, seperti biasa saya bahas dulu mengenai harganya. Untuk pompa elektrik portable, ini mereknya Chaosiang yang 4500 PSI, 12 volt. Ini untuk harganya masih sama, Rp3.200.000. Untuk harga ini belum termasuk dengan ongkos kirim. Kalau teman-teman ingin belanja silahkan. Oke. Nah, di sini untuk satu paket pembelian dapatnya itu seperti biasa kabel power. Nah, ini kabel powernya sudah jadi satu dengan semacam ini, kayak penyetabil listrik. Ini ada tambahan yang berbeda ya dibandingkan dengan yang lama. Sebentar, saya ambil dulu. Nah, jadi ini ada untuk penstabil listrik ya, yang listriknya di rumah naik turun ya, supaya nanti nggak merusak di pompanya juga. Ini. Nah, jadi kabel powernya beda dengan yang lama. Jadi ada tambahnya ini. Rangkaiannya seperti ini. Ini bisa dilepas pasang. Nah, ini bisa dilepas pasang. Tangan dua ini, kalau tangan satu nggak kuat. Ini bisa dilepas pasang. Mau diganti kalau nanti pengen menyalakan pakai aki mobil ya yang bisa. Itu bisa. Nah, ini ada kabelnya juga satu bawaannya. Nah, ini ya kabelnya. Ini untuk yang ke aki, ini untuk ke power. Nanti kalau pengen nyalakan langsung aja dinyalakan seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menyalakan. Oke ya, yang penting tahu dulu isiannya ada apa saja. Oke, sudah ya. Unit pompanya yang pasti satu paket lengkap. Terus tambahannya di sini ada manual book, ada spare part cadangannya satu set, terus ada selang pompa. Terus tadi ini ada kabel jumper untuk ke aki. Oke ya. Semuanya bagus, lengkap, dan komplit. Nah, terus untuk fitur-fiturnya seperti yang kemarin saya informasikan ya, fiturnya itu hampir sama. Cuman perbedaannya ini lebih diringkas lagi, yang dimana untuk nanti powernya, tombol power untuk menyalakan pompanya itu otomatis hanya satu saja. Beda kalau yang versi dulu kan ada yang dua nih. Satu untuk menyalakan kipasnya, yang satu untuk menyalakan pompanya. Kalau ini otomatis nanti kipasnya itu ketika ini dicolokkan ke listrik, kipasnya langsung berputar tanpa ada power tambahannya. Jadi cuman nanti tombolnya ini satu untuk menyalakan atau mematikan pompanya saja. Kalau kipasnya sudah otomatis, karena dia menggunakan pendingin kipas, bukan air ya, atau bukan radiator. Oke, jelas ya. Terus ini saya lepas dulu aja ya, nanti untuk ngebahasnya lebih enak nanti. Nah, oke. Ini sudah saya lepas, saya tunjukkan dulu untuk unit pompanya. Pompanya ini lebih kecil ya dibandingkan dengan yang sebelumnya karena memang rangkaiannya kan dipisah. Terus untuk komponen-komponennya juga sama kurang lebih. Ini ada untuk otomatis tekanan anginnya mau diisi berapa PSI di sini. Terus ada temperatur. Nah, temperaturnya ini nanti kalau dia sering dipakai atau sering dinyalakan dengan jumlah yang banyak daya angin yang keluar, dan dia semakin naik untuk temperaturnya. Ini nanti kalau sudah mencapai di angka sekitar 65 sampai 75 derajat, alangkah baiknya diistirahatkan dulu supaya nanti komponen di dalamnya, sil dan sebagainya aman. Oke ya. Terus ini ada tempat pembuangan di sini. Ini juga ada safety-nya, tempat katup pengaman. Biasanya kalau dia melebihi standar yang pengisian, biasanya kalau melebihi dia akan jebol. Nanti jebol harus diganti. Ya, tapi saran saya, ini kan 4500 PSI nih. Nah, kalau senapan angin kan umumnya kalau di kami kan 2500 PSI. Diisi aja sampai 2000 PSI saja. 2500 ya maksimal.
Terus ini kabelnya, tadi colokan di sini. Terus ini ada powernya untuk nyalakan pompa, cuma satu ini aja. Nah, nanti kalau mau matikan juga sama. Oke, terus ini ada tempat keluarnya angin. Nah, ini ada coupler, jadi modelnya kayak quick fill ya. Tinggal nanti selangnya dimasukkan ke sini, yang selang satunya dimasukkan ke dalam senapan angin sudah bisa. Oke, ini pembuangan tadi sudah. Terus yang di bagian sini ada enggak? Kalau di sini enggak ada, aman ya. Cuma ini aja keterangannya. Nanti kalau pengen baca keterangan lengkapnya di sini. Oke, semua sudah. Nah, jelas ya. Oke, terus satu lagi. Ini pompa elektrik portable sudah otomatis ya. Maksudnya nanti kalau sudah disetting mau diisi berapa PSI, otomatis kalau sudah PSI-nya menyentuh angka yang sudah disetting, mati otomatis. Ya, mati otomatis maksudnya pompanya. Kalau kipasnya nanti harus dicabut ya. Terus untuk pompa ini saya rekomendasikan bagi teman-teman sobat hunter yang punya senapan angin jenis bocap karena lebih efektif dan efisien, nggak capek. Kalau untuk pompa nantinya digunakan untuk pompa yang tabung kecil, tabung sedang juga bisa. Tergantung nanti teman-teman settingnya tekanannya di berapa PSI. Oke ya, harga sudah, kelengkapan juga sudah, dari fitur-fitur juga sudah saya tunjukkan lengkap. Nah, saatnya ya nanti untuk cara pengoperasiannya gimana, simak aja video sampai akhir. Nanti kalau jika teman-teman masih bingung bagaimana cara pengoperasian, bagaimana cara merawat dan sebagainya, silahkan bisa langsung tanyakan via WA. Siap dibantu. Oke ya, sudah ya. Lanjut ke bagaimana cara menyalakannya. Nah, ini akan saya tunjukkan bagaimana cara menyalakan dari pompanya ya. Tapi sebelum nanti dinyalakan, ada pesan penting yang harus saya sampaikan, yaitu mengenai tahapan untuk menyalakan pompa elektrik portable ini. Yang pertama, sebelum menyalakan, pengguna wajib harus pakai alas kaki, pakai sendal, pokoknya pakai alas kaki, yang dimana ini kan bahannya dari bahan metal atau logam, yang dimana ketika dialiri listrik, nanti yang ini atau yang ini, kalau pengguna tanpa alas kaki biasanya akan nyetrum. Ya, jadi harus pakai alas kaki. Saya pakai ini kain ya untuk bantalan supaya lebih aman. Pakai sandal juga oke, nggak masalah. Terus kalau pakai pakai alas ya. Nah, ini dinyalakan dulu. Caranya ini ya, untuk penyetabilnya ini yang kuning harus dimasukkan ke lubang yang ini. Nah, ini. Oke. Seperti ini. Ikuti aja prosesnya, gampang. Nah, setelah tertancap, tinggal yang hitam ini tancapkan ke listrik ya. Oke, dan ini sebelum nanti ditancapkan ke listrik, pastikan untuk pembuangannya tertutup rapat seperti ini. Terus ininya manometernya diarahkan mau diisi berapa PSI. Oke, bebas untuk pengguna 1.500, 2.000, 2.500 PSI boleh, silahkan. Kalau sudah, baru ditancapkan. Sebentar, saya ambil posisi yang enak dulu. Nah, gini aja. Oke. Nah, otomatis kipasnya langsung menyala. Oke, kemudian ini temperaturnya sudah terbaca ya. Di sini sekitar 27. Kelihatan nggak? Kita tekan dulu ya. Nah, 27 kan? Oke. Kalau sudah, ini baru tombol yang hitam yang di bagian ini. Nah, ini ada tombol 1 untuk menyalakan pompanya. Dinyalakan seperti ini ya. Angin akan keluar lewat sini. Oke. Tinggal selangnya tinggal tancapkan aja di sini. Oke, sudah seperti ini ya. Nanti kalau dia sudah disetting, kalau ditancapkan ke senapan angin, otomatis kalau sudah mencapai angka PSI yang sudah disetting seperti yang ada di manometer ini, ya, itu akan berhenti secara otomatis. Atau enggak, kalau pengen langsung dimatikan juga bisa. Dengan cara tekan aja seperti ini satu lagi, pompanya akan mati dengan sendirinya. Tapi kipasnya kan masih menyala. Nah, untuk mematikan kipasnya harus dicabut kabelnya, kabel powernya. Seperti ini. Otomatis
kipasnya pendingin akan mati. Ya, caranya cukup mudah. Nanti jika teman-teman pengen nyoba sendiri, silahkan. Di rumah atau mungkin masih bingung, bisa kami bantu. Siap dilayani di jam kerja pokoknya. Kalau teman-teman telepon di jam kerja, jam 8 pagi sampai jam 4 sore, waktunya Indonesia bagian Barat, selalu dilayani. Jelas ya? Simpel ya? Nah oke teman-teman Sobat Hunter, untuk video kali ini cukup sekian dari penjelasan lengkap mulai dari unit pompa, tampilannya sedikit berbeda. Komponen-komponen juga ada yang berbeda sedikit dibandingkan dengan yang sebelumnya. Terus rangkaiannya, terus kelengkapan, terus jumlah stoknya, harga sudah saya tunjukkan lengkap di video ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Bagi yang belum paham atau masih bingung, silahkan bisa langsung ditanyakan via WA yang nomornya ada di video ini. Kami selalu fast respon di jam kerja mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Waktu Indonesia bagian Barat, hari Minggu libur. Itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini mengenai pompa elektrik portable merek Chaoxiang yang hari ini ready di Pangason Official. Saya harus pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur.